Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, materi perkembangbiakan tumbuhan. Kita langsung saja ya. Tumbuhan itu berkembang biak secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif sendiri adalah perkembangbiakan secara perkawinan atau disebut dengan penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tidak melalui perkawinan. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif tersebut pada tumbuhan terjadi pada bagian bunga. Jadi, perkembangbiakan generatif itu terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Karena bunga tersebut merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di situ jika melalui perkawinan berarti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Mari kita bahas. Pada bunga ini terdapat bagian-bagian. Nah, yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk melekatnya bunga pada ranting atau dahan pohon. Yang kedua adalah kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat kuncup. Yang ketiga adalah dasar bunga. Nah, dasar bunga ini bagian paling bawah pada bunga ya, ini. Kemudian yang keempat adalah bakal biji. Bakal biji inilah nanti yang akan membesar menjadi buah jika terjadi penyerbukan. Kemudian selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah alat untuk menarik perhatian dari serangga. Nah, mahkota ini biasanya itu berwarna menarik, mencolok karena untuk menarik serangga dan membantu penyerbukan. Selanjutnya adalah benang sari. Nah, benang sari ini terdapat serbuk sari. Benang sari inilah yang berperan sebagai sel kelamin jantan pada bunga. Kemudian selanjutnya adalah putih. Nah, putih ini adalah berperan sebagai sel kelamin betina pada tumbuhan. Nah, dari bagian-bagian bunga ini, jika terdapat bagian-bagian bunga seperti ini, namanya adalah bunga lengkap karena terdiri dari beberapa bagian ini. Kemudian bunga ini juga disebut dengan bunga sempurna karena benang sari dan putih atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berada dalam satu bunga tersebut, dalam satu tempat ya, sehingga disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna itu jika benang sari dan putih itu tidak berada dalam satu bunga, atau benang sari ada di bunga satu, putihnya ada di bunga yang lain. Nah, itu namanya bunga tidak sempurna. Contohnya adalah pada bunga salak, pohon salak. Nah, itu sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya itu berada di tempat yang lain. Misal di pohon yang ini adalah sel kelamin betinanya, dan di pohon satunya adalah sel kelamin jantannya. Jadi tidak dalam satu bunga. Nah, setelah tahu bagian-bagian bunga, mana yang sel kelamin jantan dan betina, kita bahas tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari atau melekatnya serbuk sari ke kepala putih sehingga terjadi pembuahan. Itu disebut dengan penyerbukan. Nah, prosesnya itu serbuk sari ini akan melekat pada putih. Nah, sehingga nanti akan terjadi penyerbukan. Itu adalah proses penyerbukan anak-anak. Bisa dibantu oleh serangga, angin, manusia, dan sebagainya. Nah, itu adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.